Hai, jumpa lagi dengan saya Getrudis Giretobi, SPD AUD, calon guru penggerak Angkatan 10 Tabanan, TK Santa Maria Immaculata. Pada video kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya akan melakukan wawancara bersama dua kepala sekolah, yakni Kepala Sekolah TK Santa Maria Immaculata, Suster Benedikta Rusae, dan yang kedua bersama Kepala Sekolah SDK Santa Maria Immaculata Tabanan, Suster Benediktin PRR. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Selamat siang, Suster. Selamat siang Bu Edis, apa kabar Bu Edis? Puji Tuhan, Suster, sekalipun serak tapi sehat. Oke, bagaimana Bu Edis, apa yang saya bisa bantu? Ya, Suster, begini. Kebetulan kami di calon guru penggerak itu ada tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di situ kami diminta untuk wawancara dengan kepala sekolah. Oke, boleh Bu Edis. Oh, puji Tuhan, Ya. Suster punya waktu ya, Suster ya. Punya waktu Bu Edis. Baik, Suster. Kalau begitu saya minta waktunya Suster untuk wawancara sebentar ya. Ya, oke Bu Edis. Baik, Suster. Ini saya punya beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan sama Suster. Mungkin ya selama ini Suster pernah menghadapi beberapa masalah atau kasus di sekolah. Kira-kira nih Suster, bagaimana Suster dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, kalau untuk menyangkut kasus itu Bu Edis, itu ya namanya di sekolah ya ada kasus. Nah, yang untuk kasus di TK Immaculata ini adalah anak-anak yang autis. Ada beberapa anak yang autis. Jadi anak yang sudah kelompok B itu ada yang tidak bisa bicara dan juga ada yang tidak mau mengikuti pelajaran, hanya mau mengikuti keinginan sendirinya. Dan juga ada yang bicara tapi belum jelas. Karena itu orang tua karena kebanyakan kesibukan, jadi mereka kurang perhatian kepada anak-anak. Dan juga sehingga anak sulit untuk diatur dalam kelas untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, berdasarkan kasus tersebut, saya mengamati terjadi dilema etika karena suatu permasalahan yang terjadi sama-sama benar. Karena kita mau kembalikan anaknya ke orang tua, tapi orang tua selalu mau di TK Immaculata ini. Jadi tidak ada pelanggaran hukum yang ada, namun untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari kasus dan pilihan yang muncul. Jadi kita harus melihat kasus yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Itu saja Bu Edis. Oke, baik Suster ya. Jadi di sini kasus yang terjadi itu adalah anak autis ya. Jadi ada beberapa anak yang sekarang berada di kelompok B, ada yang tidak bisa bicara, kemudian ada juga yang bicara tapi tidak jelas, lalu ada juga yang ikut kemauannya sendiri.
itu juga karena persoalan keluarga ya, orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga yang kurang perhatian seperti itu ya terhadap anak-anaknya. Oke, baik suster, berarti itu menjadi dilema sekali ya. Dilema Bu Edis. Oke, baik suster. Iya. Pertanyaan saya yang berikut suster ya. Lalu bagaimana suster menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama yang mengandung nilai kebajikan tadi? Iya. Kalau saya itu biasanya saya konsultasi atau minta masukan dari rekan-rekan guru yang ada. Ya, jadi dengan permasalahan itu, kasus-kasus itu biasanya saya konsultasi dengan guru-guru. Itu saja Bu Edis. Oke, baik suster. Berarti ketika suster menghadapi dilema seperti itu, suster mengajak para guru untuk berkonsultasi ya, supaya sama-sama mencari solusi atau cari jalan keluar. Oke, selanjutnya suster, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa suster lakukan selama ini? Kalau prosedur yang saya lakukan pada kasus ini, yang pertama itu saya duduk, berpikir dan merenungkan kembali itu kasus-kasus tersebut untuk mempelajari itu. Yang kedua itu adalah mengumpulkan rekan-rekan guru untuk rapat atau konsultasi. Ya, biasanya melakukan itu pada penutup, doa penutup. Setelah doa penutup itu kita ada briefing. Nah, disitulah kita berbicara tentang kasus itu. Lalu yang berikut adalah memutuskan masalah tersebut untuk mengambil keputusan. Itu saja Bu Edis. Baik suster. Jadi untuk langkah-langkahnya itu yang pertama tadi suster mengatakan bahwa suster duduk berpikir ya, merenung dulu tentang kasus itu, kemudian mempelajarinya juga ya. Kemudian yang berikutnya juga mengumpulkan rekan guru ketika sebelum doa pulang ya, siang harinya, biar bersama-sama membuat keputusan yang baik ya. Oke, jadi seperti itu langkah-langkah yang suster ambil. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini suster anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi hal yang selama ini saya anggap efektif itu untuk mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu, yang pertama itu hasil keputusan bersama, di mana ketika kita melihat kasus itu berarti kita sama-sama dengan rekan-rekan guru. Tidak bisa kita kepala sekolah sendiri yang memutuskan, tetapi kita bersama-sama. Lalu yang kedua itu adalah tidak terburu-buru. Meskipun kita bersama-sama dengan rekan-rekan guru, tetapi kita tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan itu. Lalu yang ketiga itu saya juga harus konsultasi dengan sesama kepala sekolah. Di sini kan sekolah yayasan, jadi saya konsultasi dengan kepala sekolah yayasan untuk bisa membantu saya dalam kasus tersebut ini, atau di bagian pendidikan di yayasan. Oke, baik. Berarti ya di sini ada 3 cara suster ya, atau 3 hal yang suster anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Yang pertama tadi hasil keputusan bersama para guru ya, bukan keputusan kepala sekolah sendiri. Kemudian yang kedua, tidak terburu-buru juga dalam mengambil keputusan sekalipun sudah bisa membicarakan bersama para guru. Kemudian yang ketiga itu suster juga berkonsultasi dengan sesama kepala sekolah ya, khususnya di yayasan kita seperti itu.
Suster juga meminta ya pendapat dari seksi pendidikan yayasan seperti itu. Baik Suster. Oke, saya lanjut Suster. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau selama ini untuk merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, itu saya mencari keputusan yang terbaik. Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama, yang sama benar. Nah, yang seperti tadi itu kasus yang dengan anak, kita mau kasih pulangkan anak, tetapi orang tuanya mau orang tua maunya mau tetap di sini. Ya, berusaha kita berjuang bersama-sama untuk mengatasi itu kasus itu. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu. Ya. Itu saja. Baik, berarti di sini Suster mencari keputusan yang terbaik ya, karena ini kedua-duanya ini benar ya, dianggap benar. Itulah artinya dilema etika di sana ya. Ketika kita mau supaya anak itu kita kembalikan ke orang tua untuk mencari pendidikan yang sesuai dengan ya kebutuhan anak, tapi di sisi lain orang tua tuh mempercayakan sekolah kita Di soalnya sekolah yayasan, jadi itulah. betul sekali Suster ya. Itu jadinya Iya. ya mau gimana lagi, Iya, kita harus betul bisa ya berusaha yang terbaik buat anak-anak, pasti bisa Suster. Oke, selanjutnya nih Suster, apakah Suster menentukan jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika ini, atau Suster langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal sendiri, dan bentuk prosedur apa yang Suster jalankan? Kalau mengatasi kasus-kasus itu, untuk membuat jadwal memang tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal khusus. Karena kasus-kasus seperti ini kita lakukan dengan konsultasi bersama Dewan Guru dan pihak lain. Yang seperti kita sudah ya bicarakan dari tadi itu, ya harus dengan guru, orang tua, yayasan, kepala sekolah yayasan. Nah, jadi tidak ada jadwal khusus. Oke, berarti tidak ada jadwal khusus seperti itu Suster ya. Jadi langsung saja ketika kita melihat situasi seperti itu, langsung ajak orang-orang yang terkait ya, orang tua murid yang bersangkutan, kemudian guru-guru yang ada di sekolah, jadi biar bisa lah sama-sama mencari solusi. Oke, baik Suster, selanjutnya adakah faktor yang mempermudah membantu Suster dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Kalau itu memang ada faktor yang selama ini mempermudahkan saya. Jadi kita di TK ini kita tidak ada wakil kepala sekolah. Jadi ada guru yang saya benar-benar percaya, ya sebutlah penggeraklah begitu, atau dewan guru. Nah, di situ yang saya memberi kepercayaan untuk membantu saya di saat mengalami kasus-kasus seperti yang anak autis atau kasus-kasus lain itu. Adalah dewan guru yang selama ini membantu di dalam proses penyelesaian dan pengambilan keputusan dilema etika. Oke, berarti Suster rasa bahwa ada faktor yang mempermudah Suster, yaitu ada guru yang bisa ya Suster melihat bahwa dia punya kemampuan yang bisa dalam arti saling berbagi ya untuk mencari jalan keluar ya, contoh seperti tadi bahwa ada guru penggerak dan sebagainya, kemudian juga dewan guru ya, karena ini kita juga yayasan, sekolah yayasan, jadi pasti seperti itu. Oke, baik Suster. Ini pertanyaan saya terakhir Suster ya. Tidak terasa ya. Oke. Dari semua yang telah
disampaikan pembelajaran apa yang suster petik dari pengalaman suster untuk mengambil keputusan ketika dilema etika. Dari semua ini yang termasuk kasus anak autis ini yang saya petik itu adalah membuat saya menjadi bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Jadi kita tidak ya semata-mata langsung memberi keputusan, tetapi kita harus melalui rekan-rekan guru maupun yang ya kita menganggap dewan-dewan guru dan juga di bagian pihak yayasan itu. Ya, baik. Jadi di sini pembelajaran buat suster sendiri yaitu menjadi lebih bijak ya, menjadi lebih bijak dalam membuat sebuah keputusan, kemudian membuat analisis, lalu mempertimbangkan dengan matang untuk ya membuat sebuah keputusan. Kemudian di sisi lain karena kita ini sekolah yayasan, jadi kita harus ya percaya. betul. Jadi mau tidak mau kita harus tetap berkomunikasi ya, berkolaborasi dengan para guru maupun kepala sekolah di yayasan kita sendiri dan juga di yayasan orang-orang yang ada di yayasan seperti itu ya. Jadi hal-hal yang memang benar-benar luar biasa. Paling tidak bahwa pembelajaran buat suster sendiri itu menjadi jauh lebih bijak sebelum. Oke, baik suster. Ini tidak terasa waktu Ya, kita sudah berakhir. Ya, Saya ucapkan terima kasih banyak karena suster sudah meluangkan waktu untuk bisa ya bersama saya berbagi ya pengalaman, berbagi cerita dengan saya. Semoga kedepannya sekolah kita ini jauh lebih baik lagi ya, dan bisa. Tetap semangat ya Bu Edis. Amin. Selamat siang suster. Selamat siang Bu Edis, apa kabar? Siang Kurang bagus, ya puji Tuhan lah masih bisa untuk sekolah. Siang ini ya saya bersyukur dan sangat senang bahagia karena dikunjungi oleh Bu Edis, terutama terkait tugas CGP yang perlu dilakukan, yaitu wawancara dengan saya. Baik, terima kasih banyak sebelumnya suster ya. Sama Bu Edis. Baik suster, mungkin selama ini dalam kepemimpinan suster pasti mengalami beberapa kasus atau ya masalah seperti itu, dan bagaimana suster mengambil keputusan. Di sini saya ada beberapa pertanyaan nih buat suster. Yang pertama suster, selama ini bagaimana suster dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam mengatasi kasus-kasus, yaitu bahwa saya melihat bahwa kasus dilema etika ini merupakan solusi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu benar secara moral, tetapi juga tentunya bertentangan. Sedangkan bujukan moral artinya benar melawan salah, yaitu suatu keadaan ketika harus mengambil keputusan antara memilih yang benar atau memilih yang salah. Baik, kira-kira kasus apa saja suster? Mungkin salah satu kasus yang pernah suster alami sehingga membuat suster itu dilema seperti itu suster. Dalam kasus merokok, dan itu membuat dilema karena di suatu lembaga pendidikan memang aturan menuntut atau larang setiap siswa tidak boleh merokok. Baik suster, jadi kasus yang menjadi dilema buat suster itu salah satunya ya yaitu anak-anak merokok. Terus pertanyaan saya yang kedua suster, selama ini bagaimana suster menjalankan pengambilan keputusan di sekolah suster, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan?
yang ya sebelum mengambil keputusan tentu ada beberapa tahap siswa merokok di sekolah ini. Yang pertama, saya harus mengumpulkan fakta atau data-data fakta yang terjadi. Nah, siapa saja yang terlibat dalam masalah kasus itu, apa yang menjadi analisis terhadap masalah yang terjadi, kasus yang terjadi. Jadi menganalisis masalah itu, kasus itu benar, salah atau tidak. Kemudian membuat alternatif solusi. Dan setelah itu baru membuat suatu keputusan atau kebijakan terhadap kasus yang terjadi. Baik, Suster. Jadi di sini sebelum Suster menyelesaikan masalah ini, Suster yang pertama ada beberapa tahap ya, Suster ya, yang Suster lakukan. Yang pertama itu mengumpulkan fakta. Nah, siapa saja yang terlibat di dalam persoalan itu atau masalah tersebut. Lalu yang berikutnya Suster membuat analisis ya terhadap masalah itu sendiri. Lalu Suster membuat keputusan. Selanjutnya nih Suster, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Suster lakukan selama ini? Langkah yang pertama tentunya data fakta yang terjadi atau terkait dengan kasus itu kami sendiri sudah mempelajari atau menerima data-data itu secara nyata. Kemudian siapa yang terlibat dalam kasus itu? Tentunya siswa itu sendiri, maka kita akan memanggil siswa-siswa yang melakukan atau melanggar peraturan sekolah itu. Lalu juga tentunya orang tua juga menjadi mitra kerja, menjadi elemen lembaga sekolah, maka tentunya orang tua juga kita libatkan di dalam menyelesaikan kasus yang terjadi pada anak-anak mereka selama berada di sekolah pada jam sekolah. Baik, jadi untuk langkah-langkahnya itu Suster karena sudah mengumpulkan data-data atau data-data dari kasus itu sudah diterima ya dan juga dipelajari. Ikut yang terlibat pasti siswa yang bersangkutan. Jadi siswa tersebut dipanggil untuk ya ditanya kebenarannya seperti itu. Dari semua itu orang tua murid ya berperan penting, terutama mereka yang terlibat dalam. Oke, baik Suster. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Suster anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, menelaah atau memahami dengan betul ya dan benar ya siapa yang terlibat dengan pengambil alternatif. Langkah-langkah yang lebih efektif yang dibangun adalah membina komunikasi yang intens, yang efektif, baik dengan siswa itu sendiri maupun juga dengan kasus yang sama. Baik Suster, berarti ya dalam pengambilan keputusan itu pertama menelaah atau memahami siapa saja yang terlibat. Kemudian tidak kalah penting yaitu membangun komunikasi ya yang intens dengan orang tua siswa dan juga siswa seperti itu. Ya. Baik, oke Suster. Selanjutnya Suster, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus? Tantangan yang ya dirasa sebagai sebuah dilema yang dihadapi adalah bahwa terkadang komunikasi itu kurang berjalan dengan baik antara sekolah dengan orang tua dan antara satu dengan yang lain. Miskomunikasi itu adalah sebuah tantangan bagi kami dalam menangani sebuah kasus yang terjadi. Baik, jadi di sini Suster merasa bahwa tantangan yang benar-benar paling utama yaitu kurangnya atau miskomunikasi seperti itu ya dengan orang tua murid ya. Selanjutnya,
apakah suster menentukan jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini, atau suster langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal sendiri dan bentuk prosedur seperti apa yang suster jalankan? Mungkin prosedur yang pertama adalah saya harus membuat pendekatan dengan guru kelasnya, di mana siswanya mempunyai masalah kasus tersebut. Maka saya harus membuat pendekatan dulu dengan guru kelas. Kemudian baru kita membuat surat pemanggilan kepada orang tua dan juga kepada siswa. Baik, suster. Jadi di sini prosedur yang suster lakukan atau jalankan selama ini, pertama membuat pendekatan dengan wali kelasnya. Suster membuat surat pemanggilan kepada orang tua dari siswa yang bermasalah itu, ya. Dan juga kepada siswa itu sendiri dilakukan pendekatan atau penyampaian secara lisan oleh guru kelasnya. Oleh guru kelas. Oke, baik suster. Selanjutnya suster, adakah faktor yang mempermudah membantu suster dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang pertama adalah bagaimana setiap kasus pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah bahwa orang yang terlibat adalah orang yang profesional, ya, yang menghargai dan menerima keputusan atasan secara langsung. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan berarti sebagai pemimpin juga membutuhkan orang-orang yang terlibat di dalam sebuah masalah yang dihadapi, lalu dalam menyelesaikan masalah-masalah kasus-kasus yang terjadi itu seperti tadi siswa melanggar aturan sekolah, tidak patuh taat pada aturan sekolah itu merokok, maka bisa dikatakan bahwa pribadi siswa itu tidak menunjukkan dia sebagai seorang siswa yang profesional, dan dia tidak menghargai dirinya sendiri, tidak menghargai orang tua yang ya dalam arti sudah memberikan kepercayaan untuk belajar di sekolah untuk mencapai masa depan. Setiap orang yang terlibat di dalam mengambil keputusan itu adalah ya sebagai pemimpin tentunya menjadi orang yang pertama, kemudian guru itu sendiri, dan juga orang tua, murid, dan yang terakhir adalah Oke. Baik suster, jadi di sini faktor yang mempermudah membantu suster dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu yang pertama pemimpin itu sendiri, ya. Jadi suster sebagai kepala sekolah, sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang kedua guru, khususnya wali kelas, ya, wali kelasnya. Mungkin selain wali kelas juga guru-guru lain juga. Jadi bisalah diajak berkomunikasi, berkoordinasi. Bisa juga guru-guru yang profesional melihat permasalahan itu juga. Kemudian yang berikutnya orang tua murid dari murid yang terlibat di kasus itu. Kemudian murid itu sendiri juga. Pertanyaan sudah dari semua yang telah suster sampaikan, pembelajaran apa yang suster petik dari pengalaman suster mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang diambil mungkin yang paling utama adalah sebelum mengambil keputusan kita harus banyak menganalisa kasus yang ada. Kemudian kita membuat keputusan, lalu lebih dari itu apa tindak lanjutnya ke depan yang dilakukan, sehingga dengan pengambilan keputusan yang ada, ya hasilnya bisa membuat semua pihak itu merasa puas.
tindak lanjutnya ke depan adalah anak-anak harus didampingi secara berkala, ya, memberikan pengarahan tentang nilai-nilai moral, nilai etika, sopan santun, ya. Kemudian pendampingan yang berkala tadi juga dilakukan baik di sekolah oleh guru, juga oleh kami sebagai pimpinan, dan paling utama adalah pendampingan secara intensif berkala rutin bersama orang tua di rumah. Baik, Suster. Jadi di sini yang pertama yaitu sebelum mengambil keputusan, Suster membuat analisis ya. Jadi membuat analisis atau analisa dari permasalahan itu menjadi pembelajaran buat Suster ke depannya. Lalu setelah membuat keputusan, harus dipertimbangkan tindak lanjutnya seperti apa yang akan dilakukan ke depannya. Sebagai tindak lanjut tadi itu juga anak-anak perlu mendapat pendampingan secara berkala, secara intensif, terutama tentang etika baik, moral, perilaku, budi pekerti, seperti itu. Jadi dari para guru yang ada, baik itu wali kelas sendiri maupun semua guru yang ada di sekolah ini harus terlibat aktif untuk memberikan pendekatan atau pendampingan kepada murid-murid itu sendiri agar kasus yang terjadi itu jangan terulang lagi ke depannya, seperti itu, ya. Oke, baik Suster. Jadi tidak terasa karena sudah selesai wawancara kita, Suster. Saya ucapkan limpah terima kasih karena Suster sudah mau berbagi pengalaman dengan saya dan juga Suster mau meluangkan waktunya untuk mendukung kegiatan saya ini. Medis, sama-sama, dan terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Semoga sukses selalu, tetap jaya. Amin. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi.